Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, kesembilan Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup turun ya. Tadi saya lihat nih terkoreksi 0,04% ke harga 6.867 dan transaksi cukup besar hari ini di 9,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG tutupannya di 6867, berarti dia nutup gap hari ini langsung dengan candle merah. Gimana nih kondisinya untuk IHSG kalau seperti ini? Ya nggak masalah. Paling membentuk swing low-nya dan naik lagi. Paling ya menguji EMA 200-nya nih naik lagi. Hari ini IHSG itu menyentuh trendline downtrend semenjak Oktober 2022. Dia coba tembus, namun ya mungkin ada yang profit taking. Kenapa? Karena IHSG itu naik terus dari 3 minggu yang lalu. Ya dari 6.600 dia naik ke 6.900 tuh nggak ada membentuk swing low-nya. Jadi kalaupun ternyata ada membentuk swing low ya itu nggak masalah. Yang punya saham-saham big cap yang beli di harga 6.800 nih ya sebagaimana strateginya lagi ya terserah ya. Yang pastinya IHSG itu masih arahnya ke 6.950 sampai ya mungkin mencoba menembus atau mencoba menyentuh 7.000 seperti itu untuk IHSG. Jadi hari ini dia nutup gap, tutupannya di harga terendahnya karena tutupannya di markdown. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kalaupun besok koreksi ya nggak masalah juga lah ya, koreksi tipis lah, pas malah kesempatan beli bagi yang belum punya saham-saham big cap ataupun saham-saham yang bergerak sesuai kolerasi dengan IHSG. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada SCI yang ditutup di 6.675 terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikalnya, untuk ASCI kelihatannya dia gagal mencoba naik, padahal konsolidasinya udah bagus, tapi hari ini tutupannya ya masih di area support. Tapi harusnya masih nggak masalah ya. Kalau misalnya besok IHSG koreksi pun ASI ini paling ke 6.600 terus mantul lagi, naik lagi ke atas ya. Jadi seperti itu aja untuk ASI, masih konsolidasi, memang belum ada momentum. Tapi kalau mau beli harga sekarang juga nggak masalah kalau mau disimpan sampai akhir tahun. Tinggal bagaimana strateginya untuk Bapak Ibu average down. Kalau pandangan saya tetap ASI akhir tahun arahnya 8.000. Jadi seperti itu. Untuk ICI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 2.640 menguat 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk auto lagi konsolidasi dan ya tetap bisa lah ya mencoba rebound. Yang penting bertahan di atas 2.600 untuk tren jangka pendeknya bagus. Kelihatannya hari ini juga candlenya inside bar dan masih oke, masih ada perlawanan walaupun memang volume makin berkurang, tenaganya untuk naik tuh nggak ada. Jadi seperti itu untuk auto. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu. Swing juga nggak ideal masuk. Scalping ODT ya tergantung masing-masing ya bagaimana strateginya. Ini nih harga pucuk. Naik-naiknya pun terbatas. 2.800 sudah disentuh. Takutnya sih nggak kuat lagi. Kalaupun dia naik menurut saya maksimal 2.800 dan ada peluang bisa lanjut kembali. Akan ada koreksi yang cukup dalam. Karena dia belum ada membentuk koreksi yang cukup dalam dari semenjak Maret kemarin dia koreksi ya 12% malah. Wah, itu sih biasa ya, mestinya dia itu ada koreksi yang sekitar 20%, 25% nih contohnya. Jadi ya, dari puncaknya ini kalau dia koreksi 20% ke area berapa nih? 2.200 tuh ya itu nggak masalah. Pas nanti IHSG koreksi, dia koreksi ke situ malah kesempatan beli untuk simpen sampai akhir tahun. Tapi tunggu dia membentuk swing low-nya untuk auto. Seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di 1925 menguat 0,26%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS kondisi seperti ini sudah kurang oke. Dia sepertinya sinyal terkonfirmasi cup and handle terbalik. Itu juga ada pola descending triangle, targetnya 1500. Hati-hati apalagi kalau besok lusa dan Kamis dia membentuk lower low jebol 1900, sangat berpeluang ke bawah. Distribusi pelan-pelan. Nih kelihatannya sih distribusi pelan-pelan.
Emang nggak langsung. Ini kalau menurut saya sudah gagal untuk coba naiknya, tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi. Kita lihat aja seminggu ini mampu nggak dia balik ke 2000. Kalau nggak mampu, arahnya ke bawah. Apalagi kalau besok dia jebol 1900-nya. Seperti itu untuk Imas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup malah menguat 2,36% ke harga 342. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS masih aman selama di atas 330 ya, atau di atas EMA 200-nya. Ini agak nanggung juga ya. Ini ada EMA 200 biasanya sih mantul. Jadi kondisi seperti ini ya kita lihat aja ya. Kalau dia bertahan sih bagus, harusnya ya kondisi seperti ini juga jangan turun ya, tarik atas langsung 340, gagal bertahan di atas 340 ke 320, itu aja kuncinya ya. Nggak perlu dikasih toleransi 330 nanti bisa mantul, nggak. Pokoknya kalau gagal bertahan di berapa langsung pakai atas ini aja 336 ke 320 ya. Dah ya, pokoknya besok rusak merah dah ke bawah EMA 200-nya, ke situ arahnya untuk MJS. Seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1055 menguat 0,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX pelan-pelan, nah ini bahaya nih. Kalau sampai dia jebol 1030, pola Rosin wedge-nya terjadi dan target arah ke 1000 sampai 990. Hati-hati ya. Ini harga-harga nanggung antara benar dia naik tinggi ke EMA 200-nya ke 1130 atau jebol ke 1000. Nah, ini harga pertengahan nih. Support minornya nih kalau jebol. Gak ada lagi bisa nahan ya. Ya gimana strategi Bapak Ibu aja melihatnya untuk tren jangka pendeknya. Itu aja kuncinya, support minor jebol ke bawah atau dia tembus 1000 berapa nih. Tarik ke atas saja ya biar pas. 1080 tembus ke atas. Ini memang dia di area support minor. Tinggal bagaimana insting Bapak Ibu aja dan trading plan-nya seperti apa. Kalau berminat beli MPMX. Dan ini disclaimer, silahkan dianalisa kembali. Seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 1095 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL hari ini coba rebound namun gagal lagi ya. Lihat besok lah kalau dia gagal lagi, bahkan kalau besok merah ya udah peluang besar ke 1000 udah ya. GJTL 1000 kalau besok gagal naik. Pokoknya besok harus hijau, dia harus rebound minimal 2% kalau bisa naik. Kalau enggak, siap-siap ke 1000. Dia membentuk swing low-nya. Peluang besar swing low itu potensi mantul karena 1000 sampai 950 itu dulunya adalah resisten kuat semenjak 2018. Itu mantul pasti. Ya, seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di 5425, terkoreksi 0,91%. Langsung saja katakan Cepin lagi berjuang mencoba bertahan di atas EMA 200 namun gagal. Nih masih dalam pembentukan pola, bisa symmetrical triangle atau tutup aja juga bisa. Ini yang penting dia nih jangan tutup di bawah 5200. 5200 tuh memang sandarannya. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah. Memang ini harga-harga tanggung ya. Ya itu, kalau kita salah momentum, ketinggalan, kita dapat harga-harga nanggung, bingung. Mau beli takut turun dalam, cut loss dalam. Kalau naik sih gampang, kalau turun ya. Nah, seperti itu ya. Momennya memang harga pertengahan, jadi ya tergantung masing-masing. Kalau saya lihat sih masih potensi ke atas. Cuman ya takutnya dia ada koreksi dulu. Base entry-nya ya di 5200 di neckline inverted and shoulder-nya ini. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di 1380 menguat 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Japa kondisi seperti ini masih berpeluang ke atas, cuman dia itu takutnya gagal turun dulu. Pokoknya nih support minornya harus dijaga ya, 1350. Kalau enggak dia ke 1300 nih. Tapi memang idealnya beli di sini di 1280 1300 dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Takutnya sih kalau besok dia koreksi jebol 1350-nya ya ke bawah dulu. Harga sekarang itu harga nanggung. Itu aja kalau momennya salah ya. Kalau mau beli harga sekarang tuh nggak ideal. Kalau untuk tren jangka pendek ya, karena kita kan belum pasti tahu apakah dia bisa tembus 1400 atau enggak, atau turun dulu. Kalau dia turunnya cuma ke 1350 enggak masalah. Kalau dia turun ke 1300 sampai 1280 itu yang jadi masalah. Tuh, cut loss-nya 5%. Kalau jebol 10% cut loss-nya. Ya, bingung kan? Seperti itu. Untuk Japa, kalau pandangan saya ya
semoga aja lah menguat. Tapi kalau besok ISG koreksi bisa koreksi juga. Seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup dengan 480, terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Main bagus di atas, cuman hati-hati ya. Takutnya tiba-tiba dibuang. Nanti kalau Cepin Japa koreksi, Main bisa koreksi dan koreksinya tuh bisa dalam. Idealnya memang beli di area sini. Harga atas nih memang ya kalau naik sih aman. Tapi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau misalnya beli di 482 cut loss dulu bisa juga. Kalau dia gagal bertahan di atas 474 tinggalin, atau ya belinya di 450 460 ke bawah. Atur aja bagaimana strateginya. Kalau saya lihat Main tetap arahnya ke atas. Dia ini baru aja mematahkan tren downtrend. Iya, jadi kalau dia retest area 450 itu malah kesempatan beli. Takutnya sih konsol-konsol seperti ini ya, pola-pola seperti ini tiba-tiba dibuang, apalagi likuiditasnya tipis, bisa cepet dia turunnya. Ya. Seperti itu. Untuk Main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.775, terkoreksi 1,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR, kondisi seperti ini dia gagal menembus EMA 200-nya dan ada koreksi, nggak masalah sebenarnya ya. Tapi harga pucuk. Kalau saya punya dari bawah ya tetap saya hold. Masih koreksi hari ini biasa aja, menurut saya masih aman lah. Di atas apa nih kalau 6.000 ya, di atas 6.700 nih. Kalau besok dia merah lagi mungkin saya TP dulu, saya ambil di bawah, atau saya FTP setengah, saya first up nanti di bawah seperti itu. Tapi biasanya saya memang TP semua ya, karena saya tradingnya jangka pendek. TP semua, nanti saya sukanya tuh malah beli all in lagi di bawah. Maksudnya all in nominal yang saya TP itu saya beli lagi di bawah, daripada saya first up jual setengah, average up di bawah. Ya, tapi tergantung masing-masing lah, karena strategi itu kan bermacam-macam sesuai dengan profil resiko. Kalau SMGR masih oke, tapi kalau besok dia koreksi lagi, ya berpeluang ke 6.500 dulu, menguji swing low-nya ini dulu, membentuk swing low-nya. Ya, jadi seperti itu. Untuk SMGR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di 10.275, terkoreksi 0,72%. Langsung saja ke teknikalnya. Sama INTP, nih plan saya untuk sampai akhir tahun. Kalau jangka pendeknya, peluang besar menguji area 10.000 lagi sampai 10.100, 10.000 atau ya 10.000 itu. Jadi untuk INTP tunggu di bawah aja kalau mau beli, pas nunggu ada koreksi ke 10.000 atau 10.100 dulu. Sekitar 2-3% koreksi itu menarik untuk spek buy. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Untuk NTP langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di 378 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR hari ini mantul dari 370. Lebih ke wait and see dulu lah ya. Harga-harga nanggung juga nih, bener naik nggak dojinya. Tiba-tiba bisa jadi besok merah. Takutnya sih seperti itu ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu untuk grup semen ya. Siapa tahu ada koreksi. Saya lebih suka melihat kalau dari harga ya, INTP atau SMGR. Kalau SMBR itu belinya pas di area bawah ini menariknya. Tapi kalau ada yang beli buy on break ya bagaimana strateginya aja. Mestinya kalaupun turun SMBR tuh gak lebih dari 350. Kalau dia turun ya minggu depan di bawah 350 ya jelek. Itu aja untuk SMBR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.